bahwa siapapun periodisasinya, sahabat-sahabat ini terus-menerus melakukan distribusi kader atau enggak proses kaderisasi terus berlanjut. Tentu bahwa bangunan yang kita bangun itu tidak mudah gitu kan, tidak gampang, tidak sederhana kan. Karena kalau udah menjadi pengurus besar ini kan bukan hanya proses kemapanan kita berorganisasi kan, tapi berbagai macam terobosan, kreativitas, inovasi, loyalitas, kepemimpinan. Kita kan tidak hanya diuji misalnya hanya sebatas satu provinsi, tapi akan diuji oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah tentu kompetensi kita itu akan diukur oleh bukan hanya orang per orang, kelompok cabang per cabang, tapi seluruh cabang yang ada di seluruh Indonesia. Nah kapabilitas itulah yang harapan saya kader-kader PMI yang sudah menjadi pengurus besar baik di PBPMI maupun PB Kopri itu jangan pernah lelah untuk mengecas kemampuannya, itu baik dari sisi teori maupun dari sisi pengorganisiran maupun sisi waktu dan lainnya lah, yang dengan mana bahwa itu dihibahkan semua untuk proses bagaimana kaderisasi kemanfaatannya bisa berlanjut kan. Karena prinsipnya itu bahwa khairul nas anfa'uhum linnas itu. Nah, prinsip itulah yang harus dipegang teguh oleh kader-kader PMI dari Lampung dimanapun berada, itu bahwa dinamika berproses di PMI ketika dia punya kesempatan, dia punya niat yang sama, ayo terus gitu kan. Nah ini yang harapan saya juga, bahwa pasca saya itu harus muncul kader-kader PMI dari Lampung, kader-kader terbaik kan itu, yang mampu berjibaku loh, kalau bahasa ini berjibaku kan itu. Dia gak hanya sebatas karena dia hidup di ibu kota, tapi menjadi leader kan, menjadi kompetitif lah di semua kader-kader yang ada di seluruh Indonesia itu. Nah hal itu kan nggak gampang tentunya. Nah karena nggak gampang ya harus bersungguh-sungguh, harus total ya kan, gitu, sambil terus berdoa gitu. Jangan lupa itu doanya. Iya, berdoa. Abang dulu di PBPMI berapa periode bang? Saya satu periode, kemudian mencalonkan diri sebagai ketua umum. Iya. Setelah itu masih mengabdi? Enggak, langsung pulang lagi, nggak kuat kita bertahan di Jakarta ya kan, namanya ibu kota kan. Ya ada beberapa kelemahan di kita belum kuat lah, cantolan itu ya. Nah karena kita belum kuat, ya akhirnya tidak kuat juga berlama-lama kan itu kan. Akhirnya pulang ke Lampung. Akhirnya balik lagi ke Lampung. Nah, setelah pulang ke Lampung itu yang abang lakukan, kembali melakukan menyalurkan spirit itu untuk meneruskan perjuangan abang, atau memulai karir yang lain untuk kepentingan pribadi di masa depan? Itu agak beda-beda tipis ya kalau saya pulang dari Jakarta itu coba berproses di partai politik. Oh langsung kan? Setelah itu langsung berproses di partai politik. Dan nah saya adalah ya dalam konteks ini kurang beruntung juga ya kan. Saya pernah nyalon anggota DPR di tingkat kabupaten, ya alhamdulillah belum pilih pada waktu itu di tahun 2009. Di 2014 saya coba memberanikan diri maju ke DPRD provinsi, alhamdulillah juga belum juga. Ya pemilu kemarin 2014, alhamdulillah 2019 alhamdulillah juga belum. Nah
ada keinginan di 2024 mencalonkan diri kembali menjadi calon dewan. Nah ini yang agak angel ya, bahwa ini ada kan proses ini kan bukan tiba-tiba ya, apalagi kan kalau bicara tentang demokrasi, sistem kepemiluan di Indonesia kan, karena udah disepakati dia per 5 tahun sekali kan gitu kan. Dan pemilu ke depan ini kan 2024, itu masih 2 tahunan Pak ya. Kalau niat itu ada ya kan, niat ada, mudah-mudahan semuanya sehat ya kan, dan ada rezekinya kan gitu kan. Karena kan kemana-mana harus pakai bensin ya. Iya benar. Iya, kalau buntu kan repot. Jadi setelah mulus jadi ketua rayon sampai calon kandidat ketua umum, mulus Bang ya, ketua-ketua terus, kemudian pas berproses kok gagal terus ini Bang ya, mencalonkan diri. Nah ini sudah ada niat di tahun 2024 mencalonkan diri. Emang nggak bosan apa kira-kira itu Bang? Apa yang membuat Abang pokoknya saya harus ada niat untuk menjadi anggota dewan? Nah, apa kira-kira yang menjadi motivasi Abang? Jadi kan gini ya, bicara negara ini itu kan di ranah-ranah kekuasaan. Iya, benar. Nah, karena dia di ranah-ranah kekuasaan, badan legislatif itu kan bagian dari pemerintahan kan itu. Nah, jadi kalau bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, gitu kan, terus kita ngomongin tentang fastabiqul khairat, terus kita juga ngomongin tentang khairun nas anfa'uhum linnas, ini eca-ecanya beda gitu kan, gitu. Jadi repot kita ini kan. Nah, tentu bahwa sendi-sendi kepemerintahan itu ya menjadi keinginan kita secara bersama-sama. Nah, karena keinginan secara bersama-sama untuk berbuat hal yang terbaik gitu kan, untuk kepentingan negara, kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat gitu kan, baik dari tatanan sosial, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, pertanian, terus UMKM dan selanjutnya ini, tentu ini kan semangatnya harus sama. Karena semangatnya harus sama agar apa-apa yang menjadi cita-cita itu bisa goal. Iya benar. Cita-citanya masyarakat bicara UMKM, UKM itu bisa goal, bisa bicara tentang pertanian itu semangatnya udah bisa goal, termasuk yang dari mana bisa goalnya itu diadvokasi dari regulasi gitu kan. Jadi negara itu harus melihat masyarakatnya dengan utuh dan konkret. Nah tentu dalam hal ini orang-orang lapangan itu harapannya itu bisa terus-menerus terlibat di ranah-ranah itu kan. Nah kalau dia bisa terlibat itu kan ini namanya kehidupannya ya kan. Jadi kalau kehidupannya itu kan ya dia tahu lah kan, tahu gitu kan. Makanya kan seluruh anggota DPR itu kan kalau bahasa kita itu kan sekarang terus-menerus reses apa dan lainnya itu kan, itu karena untuk melihat secara langsung dan itu kemudian direfleksikan menjadi regulasi kan. Jadi nah posisi itulah yang tidak pernah berhenti menjadi spirit saya satu. Yang kedua, saya itu selalu berpikir bahwa kan gagal itu sebagai upaya refleksi, evaluasi untuk terus-menerus melakukan sesuatu yang terbaik, gitu kan. Nah, karena kekurangan-kekurangan itulah itu terus-menerus saya evaluasi dan kita coba lagi, gitu. Di samping itu kita terus-menerus berdoa ya kan, gitu. Mudah-mudahan niat dan hajat ini bisa diijabahi lah, bisa dikabulkan, terus masyarakat juga itu bisa memberikan sebuah kepercayaan kepada kita gitu kan, sehingga kita bisa bersama-sama ya kan, terus menerus saling
mengkoreksi dan mendukung proses instrumen ini bisa berjalan kan itu. Nah, yang ketiga bahwa seperti yang saya sampaikan tidak pernah lelah. Yang ketiga, saya juga memberikan sebuah pesan kepada adik-adik saya itu, sahabat-sahabat PMI. Ketika Anda punya niat, punya mimpi, punya target, ya jangan pernah lelah dengan sebuah proses yang kurang beruntung itu. Nah, sambil ya kan hidup ini kan sederhana gitu, ada proses, ada kesempatan kan gitu. Ada kesempatan, kalau nggak ada ininya kan nggak bisa juga ya kan gitu kan. Dia harus apa nih, bersama-sama di situ kan. Karena dia harus bersama-sama, ya kita juga harus nggak boleh lelah kan itu ya. Dan kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu adalah yang baik gitu. Karena kok bisa begitu? Karena niatnya sudah baik kan begitu. Ya mudahan dengan niat yang baik tadi, niat yang lurus, yang mudah-mudahan dengan niat itu di 2024 bisa jadi Bang ya. Amin ya. Ya. Terakhir dari saya, mohon Abang menceritakan sedikit tentang manfaat yang sudah dialami di organisasi, karena banyak sahabat-sahabat, podcast ini bukan cuma ditonton oleh sahabat-sahabat perisai Bang, luas sekarang udah era digital, semua bisa menonton podcast ini. Nah, banyak sekali yang menanyakan apa sih manfaat dari organisasi. Kalau saya secara pribadi, manfaatnya nanti kita akan, masih nanti. Nah, kalau ini kan Abang sudah melalui proses-proses itu sampai dengan hari ini, ada manfaat berorganisasi itu apa yang sudah Abang rasakan sehari ini? Ini yang gampang-gampang apa ya, susah-susah ya. Gampang-gampang juga. Ya, kalau bicara tentang manfaat ya, semua orang akan mengatakan pasti banyak. Ya. Gitu. Walaupun dinamika di dalamnya itu ada, kalau bahasa ini ada plus minus lah ya kan. Ada kekurangan, ada ketidakpuasan atau apa gitu kan. Nah, terus keinginan kader-kader yang ada ini kan macam-macam ya. Ada yang pengen instan ya kan gitu kan. Kayak makan sambal gitu kan gitu. Sementara berorganisasi ini kan nggak kayak kita makan sambal. Makan langsung pedas ya kan. Gitu. Langsung berdah-berdah dia kan gitu. Ya, yang pedas itu hilangnya cepat juga Bang. Iya, gitu. Nah, karena dia tidak instan begitu, semuanya harus yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya di awal tadi, itu total. Jadi yang berorganisasi itu harus total, sehingga dia terbangun kesadaran individu itu menjadi kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif menjadi outputnya menjadi kesadaran individu. Nah, karena itulah akhirnya bisa membangun kita mau jadi seperti apa. Kalau bahasanya karakter building lah ya kan. Kita ini mau seperti apa kan gitu. Nah, tinggal disimetriskan saja bahwa kita ini mau jadi apa gitu. Nah, misalnya kayak saya misalnya gitu, sementara ini pengen jadi anggota DPR nih kan gitu, nggak tahu besok pengen jadi apa ya kan, pengen jadi anggota DPR. Nah, itu juga tidak pernah terpisah dengan dinamika seperti di proses di PMI, bahwa kita harus melakukan komunikasi sama pemilih, bergaul sama masyarakat, mendengar gitu kan, melihat, merasakan dan seterusnya kan gitu. Sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Nah, akan berbeda memang gitu kan. Kalau kita tidak total kan jadi beda gitu kan gitu. Misalnya kita makan sambal misalnya, nggak nyampe di tenggorokan, nyampe di lidah aja gitu kan, langsung dikeluarin kan akan berbeda kan gitu. Jangan kita makan gitu kan, nggak sama ada air minum juga repot juga, takut keselap kan gitu kan. Nah, tentu tidak semuanya harus berburu-buru di
dialami oleh dia, yaitu manfaat berorganisasi itu seperti apa. Nah, kalau dia prosesnya ini dia ikutin secara total, ya insya Allah bahwa manfaatnya akan banyak untuk diri dia maupun untuk secara bersama-sama kan, dalam artian bahwa seluruh kader yang ada kan itu. Nah, itu kuncinya, dia harus total. Nah, kalau tidak, dia akan berbicara yang sifatnya instan gitu. Iya, itu yang agak serius. Kalau agak gampangnya sederhana ya kan. Temannya banyak. Itu berorganisasi apapun pasti temannya banyak kan itu. Bisa sharing suka duka. Itu simpelnya. Ya Bang, terima kasih Bang ya buat obrolan malam hari ini. Ini sangat bermanfaat buat kita semua, baik di internal maupun di luar PMI bisa menyaksikan ini semua. Nah, terakhir Bang, untuk close statement ya kan, untuk kasih statement buat kita semua sebagai closing penutup kita podcast pada kesempatan kali hari ini, apa yang bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya? Ya, untuk closing statement ini khususnya menjadi spirit bagi kita semua, khusus untuk seluruh kader PMI umumnya. Saya ini kan salah satu kader NU yang pengagum Gus Dur gitu. Nah, Gus Dur itu kalau saya ngutip kata beliau, para pendahulu telah menanam sehingga kita ini memakan buahnya. Sekarang kita juga menanam tentunya agar generasi mendatang memakan hasilnya. Nah, tentu kalimat ini menjadi kalimat indah bagi kader, bagi siapapun lah rakyat Indonesia, khususnya generasi-generasi yang ada hari ini, generasi 4.0 maupun generasi 5.0 ya kan, punya spirit yang sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Gus Dur. Dan selanjutnya juga Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Sa'al Mahfud. Saya selalu mengingat apa yang menjadi yang suka beliau sampaikan, bahwa kita ini harus menjadi baik. Sementara baik itu indah, dengan hanya diam maka yang tampak adalah kebaikan. Sementara yang sulit adalah menjadi bermanfaat, karena itu butuh perjuangan. Luar biasa. Nah, itulah sebagai closing dari saya. Ada dua tokoh ini menjadi spirit yang tidak pernah berhenti untuk terus kita melakukan kebaikan, fastabiqul khairat, amal ma'ruf nahi munkar, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih. Oke, siap Bang. Terima kasih kembali buat Bang Edi, dan harusnya saya Bang terima kasih ya. Saya terima kasih pada Bang Edi. Berarti intinya kita dimanapun harus terus menebarkan kebaikan dan jangan sampai kita terlalu egois mementingkan diri sendiri. Di organisasi tentu ada adik-adik kita, kader-kader di bawah yang memiliki tujuan yang serupa dengan kita. Oleh karena itu tetap berikan kesempatan kepada sahabat-sahabat yang di bawah untuk terus berkarir, berproses. Terima kasih buat Bang Edi yang sudah bersedia ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ini bermanfaat oleh sahabat-sahabat dari PMI internal Pringsewu maupun luar Pringsewu, dan kita doakan bersama mudah-mudahan hajat Bang Edi Sudrajat di 2024 bisa terkabulkan. Ini serius nih. Serius ini. Doanya serius nih. Serius. Iya. Amin ya rabbal alamin. Saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.